Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Riana Dayu Mar'atus Shalihah, semester 5 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an lan sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku lil insani kedue manungsa apa ilama angin perkara sa'a kang usaha sapa insan. Ayu wa annahu tegese sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku lil insani kedue manungsa yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ilama angin perkara amala kang amal sapa insan fid dunya ing dalem dunya min khairin saking kebagusan wa syarrin lan ala. Fa inna hasanatal ghairi krana sak temene kebagusane wong liya iku la tufidu ora maedai apa hasanatal ghair apane naf'an kemanfaatane. Wa annal musi'a lan sak temene wong kang gawe Allah iku la tajidu ora nemu sapa musi'a bisa babi hasanatil ghairi kelawan sebab kebagusane wong liya tawaban ing ganjaran. Wala yahtamilu lan ora nanggung anhu saking musi'a sapa ahadun wong siji iqaban ing siksa. Wa anna sa'yahu lan sak temene usahane manungsa ay amalahu tegese amali insan min khairin saking kebagusan wa syarrin lan ala iku saufa yura bakal den tingali apa sa'yahu ay yuradu tegese den pentokake apa sa'yahu alaihi ing ngatasé insan wa yukshafu lan den buka apa sa'yahu lahu kedue insan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat fi diwanihi ing dalem buku catetane insan wa mizanihi lan timbangane insan. Summa yujzahu nuli den wales sapa insan ing sa'yahu al jazaa ing piwales al aufa kang sempurna. Aitum mayujza nuli den wales sapa al insanu menungso sa'yahu ing usahane insan bil jazai kelawan piwales al atammi kang sempurna. Wa anna ila rabbika lan sak temene iku tetep maring pangeran sira al muntaha ana nggon katok ai al murji'ah tegese nggon bali ba'dal mauti ing dalem sawise mati wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono wa anna ila rabbikal muntaha yujazi menghargai sapa ar-rabbu pangeran asyakura ing pira-pira wong syukur wa yajzi lan males sapa Rabb al-kufura ing pira-pira wong kufur. Penjelasan dari apa yang telah saya baca tadi saya ambil dari dua sumber yakni yang pertama dari tafsir Marah Labib karya Imam Nawawi dan yang kedua dari tafsir Al-Misbah karya Quraisyihab. Penjelasan yang pertama dari tafsir Marah Labib dijelaskan bahwasannya manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang telah ia usahakan. Maksudnya, pada saat hari kiamat, manusia tidak memperoleh apapun kecuali segala amal yang telah mereka jalani di dunia berupa kebaikan dan keburukan. Karena sesungguhnya kebaikan orang lain tidak akan memberikan manfaat apapun. Dan sesungguhnya orang yang melakukan keburukan tidak akan mendapat pahala apapun sebab dari kebaikan orang lain dan tidak ada seorang pun yang menanggung siksa yang telah ditetapkan baginya.
Dan segala usaha berupa kebaikan dan keburukan akan diperlihatkan, yang artinya akan dikembalikan pada manusia dan dibuka pada saat hari kiamat kelak. Kemudian manusia akan dibalas sebab usahanya dengan balasan yang sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat kesudahan, yang artinya tempat kembali setelah kematian. Maka dari itu Allah akan memberikan ganjaran bagi orang yang bersyukur dan membalas bagi orang yang kufur. Kemudian penjelasan dari tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Ayat yang lalu menyebutkan sebagian yang tercantum dalam suhuf Ibrahim dan Musa alaihissalam. Ayat-ayat di atas melanjutkan bahwa di samping seseorang tidak akan memikul dosa dan madarat yang dilakukan orang lain, ia pun tidak akan meraih manfaat dari amalan baiknya. Karena itu di sana juga ada keterangan bahwa seorang manusia tiada memiliki selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya yang baik atau yang buruk tidak akan dilenyapkan Allah, tetapi kelak akan dilihat dan diperlihatkan kepadanya, sehingga ia akan berbangga dengan amal baiknya dan ingin menjauh dari amal buruknya. Kemudian akan diberi balasannya, yakni amal itu dengan balasan yang sempurna. Kalau baik akan dilipat gandakan Allah, dan kalau buruk tidak dimaafkan Allah, maka dibalas sempurna kesetimpangannya. Dan di samping itu termaktub juga di sana bahwa kepada Tuhanmulah, tidak kepada selainnya kesudahan dan awal segala sesuatu. Kemudian ayat yang sama dengan tema yang saya ambil, yakni pada ayat فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pada tafsir An-Nafaat Al-Makkiyah dijelaskan bahwasanya jika selesai dari kalian mengerjakan sholat, wahai orang-orang yang beriman, bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang, dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal, dan ingatlah Allah dengan banyak berzikir pada segala kondisi kalian, dan janganlah perdaganganmu melalaikan dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang banyak mengingat Allah, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian penjelasan tahlili secara stilistika. Huruf lam pada lafaz il-insan berarti memiliki. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan hakiki, yang senantiasa akan menyertai manusia sepanjang eksistensinya. Ia adalah amal-amalnya yang baik dan yang buruk. Ini berbeda dengan kepemilikan relatif seperti kepemilikan harta, anak, dan lain sebagainya, yang sifatnya sementara serta pasti akan lenyap dengan kematiannya. Kemudian kata sa'a pada mulanya berarti berjalan cepat, namun belum sampai tingkat berlari. Kata ini kemudian digunakan dalam arti berupaya secara sungguh-sungguh. Perolehan syafaat atau doa dan istighfar yang diperoleh seseorang dari pihak lain merupakan bagian dari buah amalnya, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa keimanan itu ia tidak akan memperoleh syafaat, tidak juga akan didoakan atau diterima doa yang dipanjatkan kepada Allah untuknya. Dalam konteks upaya itulah Rasulullah bersabda, apabila mati salah seorang putra Adam, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 sumber, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakannya. Amal baik atau buruk yang pernah dilakukan atau diajarkan seseorang dan menjadi tradisi atau diikuti oleh orang lain juga merupakan salah satu bagian dari pengertian ilmu yang diajarkannya. Dalam konteks ini Nabi bersabda, siapa yang menjadi penyebab terjadinya satu kebiasaan yang baik, maka baginya ganjarannya dan ganjaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu tanpa berkurang sedikit pun dari ganjaran pelaku-pelakunya. Demikian juga sebaliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Abu Amr Jarir ibni Abdillah. Kata yura dilihat dari bentuk pasif mengesankan adanya pihak lain yang melihat dan memperhatikan amal-amal manusia. Demikian menurut Imam Tabatabai.
Kata al-muntaha pada lafadz wa anna ila rabbikal muntaha itu bersifat mutlak. Atas dasar itu Imam Tabatabai tidak sependapat dengan ulama yang membatasi maknanya pada hal-hal tertentu seperti kesudahan hidup duniawi, kesudahan dan kembalinya balasan dan ganjaran amal kepada Allah, atau berakhirnya jangkauan pemikiran makhluk pada upaya memahami serta berpikir tentang zat Allah juga lain-lain. Imam Tabatabai menuliskan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang maujud dalam wujud ini kecuali berakhir wujud dan dampak-dampak wujudnya kepada Allah, baik tanpa maupun melalui perantara. Kemudian masuk pada pembahasan perbandingan tafsir ulama Arab, yakni ulama Imam Ibnu Katsir. Pada ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah dia usahakan, maksudnya adalah sebagaimana dosa orang lain tidak akan dibebankan kepadanya, maka demikian pula ia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari apa yang telah diusahakannya sendiri. Dari ayat ini pula Imam Syafi'i dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa pengiriman pahala bacaan Quran tidak akan sampai kepada orang yang meninggal, karena bacaan itu bukan amal dan usaha mereka. Oleh karena itu, Rasul tidak mensunnahkan dan memerintahkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, beliau juga tidak pernah membimbing umatnya berbuat demikian, baik dalam bentuk nas ataupun dalam bentuk isyarat. Dan perbuatan itu juga tidak pernah dinukil dari para sahabat. Sekiranya hal itu merupakan hal yang baik, pasti mereka akan mendahului kita dalam mengamalkannya. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah harus didasarkan pada nas, tidak boleh didasarkan pada qiyas dan pendapat semata. Sedangkan doa dan amal jariah sudah menjadi kesepakatan para ulama dan ketetapan nas bahwa hal itu akan sampai kepada mayit. Kemudian pada lafadz wa anna sa'yahu saufa yura, yang dimaksud adalah pada hari kiamat kelak. Maksudnya adalah Allah akan memberitahukan amal kepada kalian sekaligus memberikan balasan dengan sepenuhnya. Jika berupa kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika berupa keburukan maka akan dibalas pula dengan keburukan. Demikian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, "Tsumma yujzahul jaza'al awfa", yang artinya kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Kemudian pada lafadz wa anna ila rabbikal muntaha, yakni tempat kembali pada hari kiamat kelak. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Amr bin Maimun al-Audi, ia berkata bahwa Mu'adz bin Jabal pernah berdiri di tengah-tengah kami, lalu beliau berkata, "Wahai Bani Aun, sesungguhnya aku adalah utusan Rasul kepada kalian. Ketahuilah bahwa tempat kembali kepada Allah itu bisa ke surga atau ke neraka." Kemudian masuk pada pembahasan qiraat berbeda. Dalam ilmu qiraat ada istilah yang dikenal dengan namanya imalah. Imalah secara istilah berarti memiringkan fathah ke arah kasrah atau memiringkan alif ke arah ya. Seperti pada contoh wa an laisa lil insani illa ma sa'a menjadi wa an laisa lil insani illa ma sa'i. Wa anna sa'yahu saufa yura menjadi wa anna sa'yahu saufa yura menjadi wa anna sa'yahu saufa yura. Tsumma yujzahul jaza'al awfa menjadi tsumma yujzahul jaza'al awfi. Wa anna ila rabbikal muntaha menjadi wa anna ila rabbikal muntahi. Kesimpulan dari pembahasan di atas, yakni segala sesuatu dapat diperoleh hanya dengan usaha manusia. Tanpa usaha manusia, mereka tidak akan mendapatkan suatu apapun, dan usaha manusia sama sekali tidak berpengaruh terhadap orang lain. Maka dari itu setiap manusia memiliki usaha dan balasan masing-masing. Sekian dari pembahasan saya, sekian dari video saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.